Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang topik belajar. Apa itu belajar? Beberapa ahli telah mendefinisikan apa itu belajar. Seperti Gagne mengatakan bahwa belajar itu adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Sementara dari Sujana mengatakan bahwa belajar itu adalah proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Sementara itu John Dewey mengatakan belajar itu adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri. Inisiatif harus datang dari dirinya sendiri. Kemudian M.L. Bicky mengatakan bahwa belajar dapat dianggap sebagai perubahan wawasan, perilaku, persepsi, motivasi, atau kombinasi dari semua ini. Sementara Gates mengatakan belajar adalah modifikasi perilaku melalui pengalaman. Ahli lain yang ikut merumuskan tentang konsep belajar, Henry P. Smith, mengatakan bahwa belajar adalah perolehan dari perilaku baru atau penguatan atau pelemahan perilaku lama sebagai hasil dari pengalaman. Crow and Crow juga memberikan konsep belajar. Belajar adalah memperoleh kebiasaan, pengetahuan, dan sikap baru. Skinner sebagai tokoh behavioristik mengatakan bahwa belajar itu adalah proses adaptasi perilaku secara progresif. Artinya ada perubahan perilaku di sana. Maka dari beberapa konsep yang ditawarkan oleh beberapa ahli tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa belajar itu adalah sebuah proses yang sistematis dan secara sadar melakukan sebuah aktivitas yang akhirnya terjadi perubahan perilaku. Namun, perubahan perilaku ini bersifat positif dan aktif. Dan perubahan yang terjadi itu adalah relatif permanen. Artinya menetap. Dengan apa? Melalui latihan atau pengalaman. Maka dari definisi itu kita bisa merunut lebih dalam aktivitas-aktivitas yang disebut belajar. Aktivitas yang disebut belajar itu ada beberapa. Aktivitas visual, tapi dengan syarat seperti yang kita simpulkan tadi tentang belajar, ada proses di situ, proses kesadaran. Visual berkaitan dengan mata kita, melihat ada keinginan untuk memperhatikan sesuatu dan membuat ada perubahan perilaku. Kita membaca buku dengan melihat, maka muncul pengetahuan-pengetahuan baru atau perubahan-perubahan perilaku kita. Lisan atau oral, kegiatan aktivitas oral seperti belajar berbicara, belajar berpidato, belajar bahasa Arab, belajar dan lain sebagainya. Aktivitas lain adalah mendengar. Kita mendengarkan dosen menerangkan. Kita mendengarkan penceramah menjelaskan. Itu juga termasuk aktivitas belajar. Kemudian menulis. Menulis khat misalnya. Belajar menulis anak-anak SD. Menulis makalah, menulis artikel dan lain sebagainya, itu adalah aktivitas-aktivitas belajar. Menggambar, yang salah satu bagian dari menulis, menggambar juga termasuk aktivitas belajar. Kemudian aktivitas motorik, misalnya berlari, berlatih, dan sebagainya, berolahraga, itu merupakan aktivitas-aktivitas belajar. Kemudian juga ada kegiatan mental. Misalnya kegiatan mental ini mananya ada berpikir misalnya, memahami,
Itu aktivitas-aktivitas mental kita yang itu merupakan bentuk aktivitas belajar. Maka kegiatan mental seperti itu juga termasuk aktivitas belajar. Kemudian kegiatan emosional. Kita memahami perasaan orang lain, itu merupakan belajar. Memendam amarah, itu juga bentuk aktivitas belajar. Kapan kita menangis, bersedih, dalam hal bahwa kita memahami kondisi seseorang, maka itu juga termasuk aktivitas belajar. Lantas ada aktivitas belajar, maka ada aktivitas-aktivitas yang dianggap bukan sebuah proses belajar. Seperti yang disebut oleh Hildegard misalnya, mengatakan bahwa respon bawaan itu bukan perilaku belajar. Misalnya gerakan refleks, misalnya mata kena kelilipan dan sebagainya, itu bukan perilaku belajar. Insting juga bukan hasil belajar. Kemudian kematangan atau perkembangan atau pertumbuhan. Bertumbuhnya gigi kita itu bukan karena kita belajar. Kemudian kelelahan, kita capek, itu bukan juga perilaku belajar. Itu menurut Hildegard. Sementara itu menurut Wittig, maksud saya, motivasi itu bukan perilaku belajar, tapi motivasi itu bisa mempengaruhi belajar. Kemudian kepekaan dan kebiasaan. Ada yang peka dengan sensitif dengan sedih, ada yang sensitif mudah ketawa. Itu bukan termasuk perilaku belajar. Begitu pula dengan adaptasi sensori. Adaptasi sensori ini kita ketika panas, ya kita ambil kipas dan sebagainya, atau ketika kita dingin maka kita memakai jaket. Itu menurut Wittig itu bukan belajar. Begitu pula ciri-ciri fisiologis kita. Matanya biru, ada yang matanya coklat, rambutnya pirang, kulitnya putih atau sawo matang dan sebagainya, itu bukan perilaku belajar. Kemudian yang berikutnya menurut Wittig adalah kondisi belajar. Maknanya ketika kadang kita semangat dalam belajar, itu bukan belajar itu sendiri. Jadi kondisi belajar itu bukan belajar itu sendiri. Itu menurut Wittig. Lalu kenapa kita harus belajar? Karena kita tahu bahwa manusia itu memiliki potensi yang terpendam dan terbuka. Maknanya dia terpendam, potensi itu terpendam, tapi bisa dikembangkan. Itu maknanya laten dan terbuka. Jadi potensi yang ada pada manusia itu butuh pembelajaran sehingga potensi itu keluar dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Kemudian manusia itu selalu berkembang. Kemarin kita sudah bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Maka perkembangan itu kadang lebih banyak terjadi secara non-instinktif atau alamiah. Maka kita perlu belajar fase A ke fase berikutnya, fase anak-anak ke remaja. Itu merupakan bagian dari perkembangan kognitif dan lain sebagainya. Itu kita butuh belajar lebih banyak untuk memahami perkembangan, fase-fase perkembangan berikutnya. Itu alasannya kenapa kita harus belajar. Kemudian karena kita harus belajar, maka kita harus tahu juga prinsip belajar, sehingga proses belajar yang kita jalani itu bisa menghasilkan seperti yang kita simpulkan tadi, perubahan perilaku. Jadi prinsip-prinsip untuk merubah perilaku dalam makna di sini adalah yang bisa terlihat maupun tidak. Maka
untuk berhasilnya memperoleh perilaku baru tersebut, kita butuh hal-hal yang mendukung. Pertama, perhatian dan motivasi. Ketika guru menerangkan atau dosen menerangkan, maka kita butuh perhatian agar kita bisa menangkap apa inti pembicaraan, apa konsep yang disampaikan. Begitu pula kita ketika belajar membaca, misalnya membaca literatur, maka butuh perhatian agar kita tahu konsep yang ada di sana atau pengetahuan yang ada di sana bisa kita tangkap. Begitu pula motivasi. Motivasi, jadi kita sudah jelaskan sebelumnya sebagai dasar faktor, salah satu faktor menurut Imam Syafi'i untuk bisa berhasil dalam belajar. Kemudian prinsip belajar adalah keterlibatan langsung atau melalui pengalaman. Kita belajar menulis, maka kita terlibat langsung cara menulis yang benar seperti apa. Membuat makalah jangan dibuatkan oleh orang lain, tapi kita sendiri yang membuatnya, sehingga kita bisa terampil dalam membuat makalah. Kemudian keaktifan, aktif mencari sumber, membaca buku, diskusi dan seterusnya, itu prinsip belajar. Maka kita akan memperoleh pengetahuan, pengalaman, maupun keterampilan. Kemudian prinsip berikutnya adalah balikan dan penguatan. Jadi ada hal yang kita pelajari, maka ada tanggapan yang muncul atau ujian misalnya, kita butuh untuk diuji biar kita tahu sampai di mana proses pembelajaran kita. Maka ketika kita sudah diuji, maka ada penguatan di sana. Penguatan di sini bisa positif maupun negatif. Nanti kita akan belajar tentang balikan dan penguatan di teori-teori belajar behavioristik. Kemudian tantangan. Maka butuh prinsip-prinsip belajar itu ketika kita ingin berhasil, maka butuh tantangan. Kalau itu saja monoton, maka butuh tantangan berikutnya. Misalnya kita belajar psikologi umum, maka kita butuh berikutnya pemahamannya lebih lanjut tentang psikologi perkembangan. Begitu pula dengan psikologi pendidikan pada saat ini yang kita pelajari. Kemudian pengulangan, maka ketika kita belajar, maka butuh pengulangan, murojaah istilahnya. Membaca lagi, jangan setelah perkuliahan selesai atau pembelajaran selesai, sudah tutup buku, tidak diulang-ulang lagi, maka ilmu yang sudah lewat yang kita pelajari hilang. Kemudian perbedaan individu, bahwa prinsip belajar memperhatikan juga perbedaan individu. Perbedaan individu ini banyak, bisa perbedaan dari bakatnya, minatnya, kemudian gaya belajarnya, apakah auditory, apakah visual, kinestetik. Maka perlu melihat juga kita gaya belajar kita visual, kinestetik, atau auditory. Maka dengan kita memahami diri kita, gaya belajar kita seperti itu, maka kita akan menggunakan gaya belajar itu untuk keberhasilan proses belajar kita. Maka setelah prinsip kita pahami, kita tahu bahwa belajar itu adalah perubahan perilaku. Maka sifat belajar menurut Mekhukum, belajar itu sifatnya modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku, perubahan perilaku itu berlaku atau berlangsung sepanjang hidup. Long life. Ya, sepanjang hidup perubahan perilaku itu. Sebelumnya kita tidak bisa, menjadi bisa. Ya, dari kecil bisa berdiri, berlari, yang kemudian selanjutnya bisa berenang dan sebagainya.
Kemudian sifat belajar adalah meresapi semua aspek kehidupan manusia. Jadi kita belajar tidak saja di sekolah, juga di rumah, di masyarakat, dan seterusnya. Belajar sifatnya melibatkan seluruh pribadi, sosial, emosional, dan intelektual. Jadi kepribadian kita, hubungan sosial kita, emosional kita, intelektual kita ikut dalam proses belajar itu. Ya, kita hadir dalam perkuliahan, itu pribadi kita masuk. Juga kita bersosialisasi, berinteraksi dengan teman dan dosen misalnya, atau guru misalnya. Berikutnya menurut Hukum, sifat dari belajar adalah perubahan dalam organisasi perilaku. Seperti yang di atas ya, modifikasi perilaku. Sepanjang hidup, maka sifat belajar adalah perubahan dari perilaku. Kemudian responsif terhadap insentif. Artinya sifat belajar itu ada tujuan yang ingin dicapai. Ya, ada hal yang ingin dicapai. Maka sangat diperhatikan tujuannya. Kenapa saya belajar? Saya butuh untuk menghilangkan kejahilan dalam diri kita. Misalnya, sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu, sebelumnya kita tidak bisa menjadi bisa. Dan sifat belajar juga berkaitan dengan minat pembelajaran terkait. Jadi minat yang terkait dengan minat belajar, minat terhadap sesuatu topik, itu sifat belajar. Maka orang yang punya minat terhadap psikologi misalnya, dia akan senang melakukannya. Kemudian sifat belajar yang berikutnya adalah tergantung pada pematangan dan motivasi. Adanya pematangan, orang yang belum matang dari segi kognitifnya, maka dia tidak bisa memahami tahap berikutnya karena dia belum matang di sana. Begitu pula orang yang tidak punya motivasi, maka akan sulit untuk melakukan proses pembelajaran dari hal yang dia tidak termotivasi dengannya. Itu berkaitan dengan sifat belajar. Kemudian kita bisa pahami bahwa dari penjelasan di atas, proses belajar itu merupakan dorongan ya secara sadar dilakukan. Kemudian kenapa bisa tergerak untuk belajar? Maka ada proses itu untuk mencapai sebuah tujuan. Maka untuk mencapai tujuan ini maka perlu ada seperangkat set atau kegiatan atau pengalaman atau pelatihan yang dilakukan. Itu proses belajar. Lantas perubahan perilaku dalam belajar, perubahan perilaku apa yang dirubah? Pertama, ada 3 ranah perubahan perilaku. Pertama itu adalah kognitif, kemudian afektif, dan yang ketiga adalah psikomotorik. Perubahan perilaku di ranah kognitif ini berkaitan dengan kemampuan mengingat dan berpikir. Misalnya pengetahuan mengingat apa yang sudah dijelaskan oleh dosen, itu ranah kognitif. Kemudian paham nggak apa yang dijelaskan, itu juga ranah kognitif. Pemahaman tentang apa yang dijelaskan, konsep yang dijelaskan. Misalnya konsep belajar, paham nggak? Itu ranahnya kognitif. Kemudian menerapkan apa yang diperoleh, misalnya disuruh menjelaskan, maka dia bisa menjelaskan. Kemudian ranah kognitif yang lain adalah analisis, kemampuan untuk menguraikan suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian. Misalnya belajar, maka belajar itu ada bagian-bagiannya, prinsip belajar, definisi belajar, dan seterusnya. Kemudian sintesis, kemampuan mengintegrasikan. Jadi integrasikan, menyatukan bagian-bagian ini menjadi satu kesatuan.
Jadi disimpulkan bahwa itulah belajar. Misalnya seperti itu konsep belajar. Yang terakhir, perilaku ranah kognitif adalah mampu untuk mengevaluasi, menilai. Ya, apakah akhirnya menilai suatu konsep atau menilai suatu bacaan dan seterusnya, itu masih di ranah perilaku kognitif. Sementara ranah afektif, perilaku afektif itu berkaitan dengan apa? Dengan nilai, norma, sikap, perasaan, maupun kemauan. Misalnya penerimaan, dia adanya kesadaran dan perhatian terhadap stimulan yang datang. Jadi stimulus yang datang disadari, misalnya dosen menjelaskan, mereka menerima. Penerimaan inilah disebut dengan proses ranah atau bagian ranah afektif. Kemudian partisipasi, memberikan tanggapan, misalnya ada diskusi, ada tanya jawab, itu bentuk ranah afektif. Kemudian penentuan sikap. Dari berbagai hal yang telah dibicarakan, maka mampu menentukan sikapnya di mana. Yang berikutnya, contohnya adalah menghubungkan antar nilai menjadi suatu sistem nilai. Jadi ada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku atau yang dipelajari bisa dihubungkan antar nilai itu. Ketika bertamu seperti apa, ketika berteman seperti apa, itu contohnya nilai-nilai seperti itu. Maupun nilai-nilai yang diajarkan di sekolah atau di perkuliahan. Yang terakhir adalah pembentukan pola hidup. Ya, itu ranah afektif. Dan ranah yang terakhir adalah ranah psikomotorik. Ini berkaitan dengan keterampilan atau gerakan. Persepsi itu berkaitan dengan ranah psikomotorik karena berkaitan dengan panca indera kita. Ya, kita melihat sesuatu indah atau mendengar sesuatu ini suatu hal jelek karena kita mendengarnya, suaranya terlalu keras dan sebagainya. Itu bentuk ranah psikomotorik. Kesiapan misalnya, kemampuan mempersiapkan diri untuk melakukan suatu gerakan. Gerakan terbimbing, kemampuan mananya adalah kemampuan melakukan gerakan dengan mengikuti contoh. Contohnya hot misalnya, membuat menulis hot, itu bentuk ranah psikomotorik. Gerakan terbiasa, kemampuan melakukan gerakan tanpa melihat contoh. Sekarang disuruh bikin menulis bismillah dengan hot yang indah tanpa ada contoh di sana. Itu bentuk ranah kognitif berikutnya yang lebih tinggi. Kemudian gerakan kompleks. Ya, gerakan kompleks yang sulit tapi bisa dilakukan secara lancar dan luas dan tepat. Yang terakhir adalah penyesuaian pola gerakan. Kemampuan menyesuaikan gerakan dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Mau situasi ini A maupun situasi B, dia mampu untuk menghadapinya. Ada 3 ranah yang dirubah dalam belajar, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini untuk pembicaraan tentang belajar. Tadi kita sudah belajar tentang konsep belajar, kemudian aktivitas-aktivitas belajar, aktivitas yang tidak disebut belajar, kemudian prinsip-prinsip belajar, kemudian mengapa kita belajar, sifat-sifat belajar. Kita sudah pelajari proses belajar dan ranah perilaku yang dirubah dalam belajar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.